Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membacakan cerita yang berjudul Tumbal Danau Perumahan Klaster. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Nama klaster yang dimaksud dan narasumber sangat dirahasiakan. Nama-nama karakter disamarkan. Kami tidak akan berkomentar atau menanggapi atas pertanyaan dan juga dugaan para pembaca. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Halo Mas Ray, apa kabar? Sapa saya. Elo, kabar baik gue. Baru kelihatan nih bro, kemana aja? Jawabnya lalu balas bertanya. Iya mas, keliling kemana-mana akhirnya balik kandang juga nih. Biasalah kehidupan. Jawab saya sambil terkekeh ringan. Siang itu saya sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor boncengan bersama teman. Sudah 5 bulan terakhir, saya bantu-bantu di CV-nya bergerak di bidang kontraktor sebagai freelance. Saya punya sedikit keahlian di bidang review dokumen legalitas dan manajemen risiko. Sasaran saya dan teman saya siang itu adalah meninjau langsung ke sebuah proyek perumahan klaster terkait rencana pengerjaan pengecoran dan juga parit. Memang belum tentu kami yang mendapatkan pekerjaannya. Masih harus mengadakan pendekatan kepada pihak developer klaster tersebut. Namun tidak ada salahnya melihat-lihat terlebih dahulu. Perumahan klaster itu terbilang masih baru. Mereka memulai menjual unit di pertengahan tahun 2016. Awalnya developer hanya menjual perumahan model townhouse yang hanya terdiri 14 unit rumah. Akhirnya mereka membebaskan lahan yang tak jauh dari lokasi townhouse untuk membangun perumahan tipe klaster. Mas Ray yang saya sapa itu adalah teman satu komplek perumahan dengan saya. Dia di perumahan klaster itu bekerja sebagai security atau satuan pengamanan. Usianya terpaut 10 tahun di atas saya. Saya sendiri baru sebulan ini pulang ke kota di mana saya dibesarkan, setelah berkelana ke beberapa kota mencari penghidupan. Siang itu saya menghampiri Mas Ray yang sedang bertugas di jaga pos gardu depan. Lalu 3 orang bocah kecil seumuran usia sekolah dasar berjalan ke arah gerbang perumahan. Ayo, mau pada kemana ini? Sana-sana pulang pada. Mau ke bapak om di sana, lagi mancing. Jawab seorang dari mereka sambil menuju ke arah aliran parit sekitar 500 meter dari pos gardu depan. Gak ada, ayo sana pada pulang. Sergah Mas Ray menghalau bocah-bocah itu. Bocah-bocah itu pun menggeloyor pergi. Loh, kenapa mas? Kok gak boleh masuk? Tanya saya heran. Sebenarnya boleh, asal ditemenin sama orang yang lebih tuaan. Tapi kalau nggak ada yang nemenin nggak boleh. Nggak mau kecolongan lagi kita. Papar Mas Ray. Saya memang pernah mendengar kabar bahwa beberapa tahun lalu ada anak kecil tewas tenggelam di danau buatan perumahan klaster itu. Tapi saya baru tahu akibat peristiwa itu saat ini anak-anak seumuran SD atau 11 tahunan dilarang masuk ke wilayah perumahan. Sementara ini perumahan klaster itu baru terdiri dari satu blok unit-unit rumah yang sudah ditinggali. Lahan calon rumah-rumah perumahan itu masihlah luas. Danau itu sendiri terletak di tengah-tengah lokasi perumahan. Sebenarnya ada 3 lubang. Namun ada satu yang cerukannya paling lega dan dalam, hingga akhirnya membentuk danau. Bukan kecelakaan biasa. Penunggu sini marah kayaknya. Imbuh Mas Ray. Penunggu mas? Tanyaku merasa ganjil. Lalu Mas Ray mulai bercerita bahwa sebenarnya danau itu bukanlah danau yang sengaja dibuat untuk keperluan estetik perumahan, melainkan galian untuk tanah material keperluan membangun perumahan. Dalam rangka penghematan, pihak developer memutuskan mengambil sebagian material tanah dari lokasi perumahan itu. Suatu hari saat menggali menggunakan ekskavator,
pada kedalaman tanah yang sudah membentuk lubang yang cukup dalam. Ikut tersangkut pula sepasang ular sanca ukuran besar. Kondisi kedua ular itu tersangkut garpu kantong atau bucket pengeruk dalam keadaan mati. Sebentar mas, itu ular sanca gede mati di dalam tanah? Tanya saya heran, karena setahu saya ular sanca hidupnya tidak di dalam tanah, melainkan di permukaan tanah. Ada juga yang memang hidup di dalam goa dan di lubang dalam tanah, tapi tidak di kedalaman sekitar 5 meter di dalam tanah. Mas Ray menekankan kembali keterangannya, berusaha meyakinkan saya. Loh terus, dari mana bisa tahu kalau ular itu sepasang? Tanya saya masih merasa ganjil. Karena dua ular itu posisinya waktu diangkat dempetan gitu, nempel. Jawab Mas Ray sambil menempelkan kedua jari telunjuknya mendeskripsikan. Terus dikemanain ularnya mas? Lanjut saya bertanya. Dibuang katanya sih, tapi nggak tahu dibuang kemana. Mungkin juga dikubur. Aku juga nggak lihat pas kejadian ular itu. Aku belum mulai kerja. Aku diceritain tukang dan kuli-kuli proyek. Papar Mas Ray. Karena diguyur hujan terus-menerus, lubang galian itu lama-kelamaan akhirnya membentuk danau. Atau boleh jadi juga dikarenakan dahulu lahan itu merupakan area rawa-rawa. Air tanah masih banyak terkandung di dalamnya, sehingga proses pembentukan danau bisa terjadi. Petang sekitar pukul 3 sore itu, 3 orang bocah laki-laki sedang bermain di sekitar danau. Sebagai catatan, air danau berwarna tidaklah jernih, melainkan keruh kecoklatan. Mereka bermain lempar batu. Siapa yang lemparannya terjauh, dialah yang jadi pemenang. Setelah beberapa putaran lemparan, salah seorang dari mereka merasa sanggup melempar batu paling jauh. Bahkan bisa sampai ke sisi danau di seberangnya, melampaui lebar danau. Ia lalu mengambil ancang-ancang mundur 5 langkah. Kemudian berlari kecil menuju posisi awal dengan maksud akan melempar batu. Dia berpikir akan mendapat daya lempar lebih kuat dengan cara demikian. Namun tidak dinyana. Dia malah terpleset dan tercebur ke danau. Dikarenakan tanah sekitar bibir danau sangat licin. Si bocah yang masuk ke danau itu terlihat berusaha menggapai pinggiran danau. Dengan gerakan kecipakan tangan terlihat asal karena panik. Namun anehnya, tubuhnya malah bergerak menjauh dari pinggiran danau. Seorang teman melihat temannya yang tercebur itu nekat mencemplungkan diri ke danau dengan maksud hendak menolong. Lalu ia terlihat bisa bergerak berenang mendekati temannya yang kecipakan panik itu. Kemudian ia merangkul temannya. Namun dikarenakan bocah si menolong juga belum handal, berenang sambil merangkul temannya membuat dia sendiri kepayahan. Terlihat dua bocah itu timbul tenggelam berdua. Posisi mereka tidaklah terlalu ke tengah, sudah sekitar 3 meter di pinggir danau. Si bocah penolong mendorong temannya itu sehingga tubuhnya semakin dekat ke pinggir danau. Kemudian ia berhasil meraih semak-semak rerumputan yang tumbuh di pinggiran danau. Lalu teman yang satunya membantunya menarik sehingga dia akhirnya bisa keluar dari air. Tak lama kemudian kedua bocah itu menyadari bahwa seorang temannya masih di danau. Namun saat perhatian mereka kembali ke danau, mereka tidak melihat keberadaan temannya itu. "Ah! Ah! Ah!" teriak mereka berdua memanggil temannya itu. Yang dipanggil tidak menyaut, raib begitu saja. Namun yang dipanggili tidak menyaut, raib begitu saja. Kini mereka berdua menangis di pinggir danau, khawatir dan takut sesuatu yang buruk menimpa temannya. Kedua bocah itu lalu berlari ke arah depan dengan maksud menghampiri pos gardu security. Saat itu yang sedang tugas di jaga pos adalah Pak Jono, pimpinan security. Saat kedua bocah panik itu melaporkan apa yang terjadi, dengan sigap Pak Jono berlari menuju ke danau. Kedua bocah itu berlari mengikutinya. "Di mana tadi keceburnya?" tanyanya kepada kedua bocah itu. "Di sana, Pak," kata seorang bocah menunjuk ke satu lokasi. Lalu mereka menghampiri lokasi yang dimaksud.
Pak Jono melepas sepatu dan mengeluarkan telepon genggam dari saku celananya. Kemudian diletakkan di pinggir danau lalu terjun ke danau. Pak Jono menyelam, kemudian muncul kembali ke permukaan untuk mengambil nafas. Kemudian kembali menyelam. Begitu terus setidaknya 5 kali. Di radius sekitar si bocah tenggelam sebagaimana penuturan kedua teman bocah tenggelam itu. Tapi sia-sia, ia tidak menemukan si bocah. Pak Jono lalu berenang menepi. Ia naik kembali ke pinggir danau, kemudian meraih telepon genggamnya. Ia menghubungi Mas Ray. Tak lama kemudian Mas Ray datang bersama beberapa orang lainnya. Ada bersamanya beberapa tukang dan kuli proyek. Kemudian Pak Jono kembali masuk ke dalam air. Kali ini bersama 2 orang lainnya. Mereka meluaskan lokasi pencarian. Mas Ray sendiri tidak turut menceburkan diri. Dia mengelilingi danau beberapa kali dengan harapan melihat tanda-tanda bocah yang tenggelam. Mas Ray kemudian menghampiri kedua bocah tadi. Ia menanyakan beberapa hal. Di antaranya di mana rumah mereka, apakah kenal dengan orang tua temannya yang tenggelam itu. Ternyata memang mereka tinggal berdekatan dengan permukiman sekitar proyek perumahan klaster. Istilahnya di kampung sebelah. Lalu Mas Ray menyarankan agar mereka memanggil orang tua dari bocah yang tenggelam. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bocah-bocah yang diminta Mas Ray untuk memanggil orang tua bocah yang tenggelam tadi sudah berada di lokasi danau. Si ayah bocah yang tenggelam bersama beberapa orang lain menyertainya mendatangi danau di mana dilaporkan anaknya tenggelam. Si ayah dan orang yang menyertainya kemudian memanggil-manggil nama anaknya, berharap anaknya menyahutnya. Namun tidak ada jawaban dari si anak. Kemudian si ayah ikut terjun ke danau mencari anaknya. Sama seperti Pak Jono, ia berenang ke sana kemari, menyelam kemudian muncul kembali ke permukaan, sambil sekali memanggil nama anaknya. Namun sia-sia, si bocah tenggelam seolah lenyap. Menjelang waktu maghrib pencarian danau dihentikan. Cahaya matahari sudah semakin redup. Mereka yang menceburkan diri ke danau mulai naik ke pinggiran danau. Ayah si bocah tenggelam juga naik. Ia lalu tertunduk lunglai. Sambil menangis tersenduh, ia coba lagi memanggil-manggil nama anaknya. Ah, di mana kamu, Nak? Tak lama kemudian azan maghrib mulai berkumandang, bersaut-sautan dengan tua masjid maupun musola yang ada di sekitar proyek perumahan klaster. Semua yang berada di danau menjadi murung, terdiam membisu atas tragedi sore itu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh satu pemandangan. 2 pasang telapak kaki menyembul ke permukaan danau. Itu dia! Sontak Pak Jono. Mana? Tanya si ayah kepada Pak Jono. Pak Jono menunjuk satu titik sekitar 5 meter di pinggir danau, di posisi mereka semua berada. Setelah melihat pula, tanpa pikir panjang si ayah kembali terjun ke danau. Ia berhasil meraih jasad anaknya, kemudian dibawa ke pinggir danau. Bocah itu sudah tidak bernyawa. Jasadnya sudah terlihat membiru. 3 hari kemudian, sekitar pukul 4 sore, keluarga si bocah tenggelam menyambangi danau. Mereka bermaksud hendak mengirimkan doa dan menaburkan bunga di danau yang merenggut nyawa si A. Yang hadir lebih dari 10 orang, turut pula beberapa anak kecil yang nampak sebaya dengan almarhum A. Mungkin adik atau kakak atau sepupunya. Pak Jono dan Mas Ray turut serta juga. Setelah doa dan tabur bunga dilaksanakan, mereka semua pun bersiap kembali pulang. Namun, belumlah jauh dari danau, terjadi hal yang mengejutkan, membuat siapapun yang berada di sana saat itu merasa ngeri. Seorang bocah perempuan tiba-tiba berteriak histeris. Si bocah perempuan itu terus-terusan berteriak histeris seolah ketakutan. Tak lama kemudian tubuhnya lunglai dan pingsan. Orang tua yang berada di situ lalu memapah bocah bermaksud memindahkannya ke tempat yang lebih nyaman. Setelah beberapa lama, bocah perempuan itu pun siuman.
Namun kali ini sorot matanya yang terlihat merah menatapi semua yang berada di sekelilingnya dengan tatapan yang tajam. Ia lalu tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang berada di situ dibuat nyarinya kejut. Yang lebih mengejutkan adalah suara bocah perempuan tadi berubah menjadi suara laki-laki dewasa yang terdengar parau. Ia mengatakan sesuatu dengan nada ancaman. "Kalian sudah berani-beraninya merusak tempat kami. Kami akan menuntut ganti. Kami ingin nyawa anak perempuan seumur anak ini." Setelah mengucapkan itu, si bocah perempuan kembali berteriak histeris, namun dengan suara aslinya. Kemudian ia kembali tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, pihak developer menanggapinya dengan proporsional, menganggap bahwa kejadian itu tidak lebih dari musibah, namun juga mempertimbangkan pandangan dari sisi klinik sebagai masukan saran tindakan yang mungkin perlu diambil. Namun demikian, interaksi dengan mereka yang tak kasat mata tidak berhenti sama sekali. Meski tidak setiap malam, namun ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Mereka seolah terus menyampaikan bahwa kami ada di sini. Saat itu malam Jumat, Mas Ray kena giliran tugas jaga malam. Waktu tugas security di perumahan klaster itu memang dibagi 2 waktu pergantian tim atau shift. Ya, ini shift pagi dari pukul 8 sampai pukul 8 malam, dan shift malam dari pukul 8 sampai pukul 8 pagi. Tiap tim terdiri dari 3 personil. Mas Ray berjaga di gardu pos depan perumahan. Dia hanya sendirian saja di sana. Karena perumahan klaster itu baru membangun 1 blok perumahan, makanya personil yang dikerahkan belumlah banyak. Suasana malam itu hujan tipis. Gemericik airnya terdengar lembut menyentuh semak-semak rerumputan dan juga dedaunan. Lampu penerangan baru terpasang di dekat gardu pos security dan akses jalan aspal menuju perumahan. Sedangkan akses jalan aspal yang menuju ke arah danau belum terpasang, sehingga gelap gulita. Demikian pula dengan semak-semak yang masih mendominasi perumahan klaster itu. Hanyalah cahaya remang dari lampu di atas gardu pos security. Ditemani musik dangdut dari pemutar musik pada telepon genggamnya, Mas Ray mencoba membunuh sepi. Ia lalu mengintip ke jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Ia lalu membakar rokoknya dan menyeruput kopi sasetan dari gelas plastiknya. Ia sudah tersugesti bahwa nikotin dan kafein dapat memacu adrenalin dalam tubuh yang dapat menanggulangi rasa ngantuk. Dan itu memang manjur. Mas Ray berhasil mengalahkan ngantuknya. Matanya terasa terang benderang terbuka lebar. Hanya saja masalahnya dia gagal mengalahkan pikiran iseng. Karena tak ada kawan mengobrol, pikirannya jadi kemana-mana. Bodohnya Mas Ray saat itu, ia berpikir bagaimana wujud penunggu area proyek perumahan klaster itu. Dia pun bergumam kecil. "Coba tunjukkan wujud kalian ke gue." 5 menit pertama tidak terjadi apa-apa. Hanya terdengar rintik hujan dan nyanyian jangkrik. Kemudian saat pandangannya menyapu ke arah aspal yang menuju danau, ia melihat seorang sedang berjalan menuju ke arahnya. Awalnya terlihat seperti siluet atau gambar bayangan. Sosok itu terlihat berjalan tertatih pincang. Mas Ray memincingkan matanya, mencoba memperjelas tangkapan matanya. Langkah-langkah orang yang berjalan itu meskipun berjalan serampangan karena pincang, namun jelas dari derapnya ia mengenakan sepatu boot. Sosok itu berjalan semakin mendekat ke arah gardu pos. Batas pendar cahaya mulai menerangi bagian pinggang ke bawah. Mas Ray terpaku menatap sosok yang sedang berjalan menghampirinya itu. "Siapa ya?" hardik Mas Ray kepada sosok yang kini diam berdiri di hadapannya. Namun sosok itu seolah mengambil jarak beberapa meter dari gardu. Kini cahaya mulai menyinari bagian perutnya dan sedikit bagian dadanya. "Sosoknya gimana, Mas?" tanya saya. Aku coba tanya lagi tuh, bro. "Hei, siapa kamu?" pungkas Mas Ray.
Diam aja gue tanya, gak gerak, gak bersuara. Lanjut Mas Ray. Akhirnya Mas Ray terpikir meraih lampu senter untuk menyorotinya. Cahaya sorot dari lampu senter memperjelas penampakan sosok itu. Mas Ray menggambarkan, pakaiannya adalah seragam serdadu pejuang kemerdekaan era perang melawan Belanda tahun 40-an. Terlihat sobekan pada beberapa bagian, dan benar seperti dugaan. Sosok itu mengenakan sepatu boot tentara zaman dulu. Awalnya Mas Ray berpikir tidak sopan mengarahkan cahaya ke bagian wajah orang dengan sorot lampu senter. Namun dikarenakan sosok yang menghampirinya itu misterius, dan ketika ditanya hanya diam saja, Mas Ray mulai mengarahkan cahaya sorotnya ke bagian atas. Hampir saja Mas Ray melompat terkejut saat cahaya tepat menyoroti bagian kepalanya. Ternyata kepala sosok itu tidak ada, alias buntung. Di bagian dada atasnya terlihat basah merah darah menodai sekitar kerah, dan lehernya terlihat koyak sehingga ada bagian daging yang terlihat. Mas Ray mundur 2 langkah, namun ia berhasil menguasai diri. Ia mengucap istighfar, mencoba bertahan pijakan kedua kakinya untuk tidak berlari meninggalkan gardu karena ketakutan. Lalu ia berdoa sebisanya. Kini senternya ia matikan, tak lagi ia soroti makhluk itu. Mereka berdua seolah saling menatap namun tanpa kata yang dapat terlontar. Tak lama kemudian sosok itu membalikan tubuhnya. Ia berjalan tertatih lagi ke arah kegelapan, ke arah ia semula berjalan ke arah danau itu. Sosok itu pun hilang ditelan pekatnya gelap. Pernah juga bro, pas jaga siang nih, ada ibu-ibu penghuni perumahan manggilin saya. Mas Ray melanjutkan ceritanya. Mas, tolong mas, ada ular di rumah saya. Saya takut mas, kata si ibu itu. Lalu Mas Ray menghampiri rumah si ibu. Kata si ibu, ularnya di ruangan depan. Terakhir terlihat di bawah sofa. Lalu Mas Ray menyungkurkan tubuhnya seperti posisi sujud. Ia mengintip ke celah kolong sofa, mencari ular itu. Namun ular itu tidak terlihat di situ. Semua bagian rumah sudah dia cari. Namun ular itu tidak nampak. Tinggal satu bagian rumah yang belum diperiksa, yaitu kamar mandi. Dan benar saja, ular itu diam melingkar di dekat kakus. Ia adalah ular belang, atau sering disebut ular weling. Belangnya hitam putih selang-seling, termasuk ular yang bisanya berbahaya. Ukurannya tidak terlalu besar, namun juga tidak dapat dikatakan kecil. Panjangnya sekitar semeter kurang. Mas Ray tidak paham cara menangani ular. Ia tidak berani menangkap hidup-hidup ular itu untuk kemudian diamankan. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan ular itu dalam benak Mas Ray adalah dengan cara dibunuh. Lalu Mas Ray meminta diambilkan tongkat kayu. Dikarenakan tidak ada, si ibu pemilik rumah mengambilkan sapu ijuk dengan gagang tongkat kayu dan juga gagang kayu untuk mengepel lantai. Tak apalah, pikir Mas Ray. Yang penting dapat digunakan untuk menyabet tubuh ular itu dari jarak yang cukup aman. Mas Ray meraih gagang tongkat sapu kemudian mengayunkannya ke tubuh ular itu. Dan tepat mengenai bagian tengah tubuh ular itu. Ular itu terlihat bergerak menggeliat dan mengeluarkan suara desis. Namun Mas Ray seolah tidak memberinya kesempatan bergerak banyak. Hantaman demi hantaman menghujam tubuh ular itu, sampai-sampai ular itu tidak bergerak dan mati. Tubuh ular itu lemas lunglai, bagaikan seuntas tali saat dicantolkan ke batang kayu ketika Mas Ray mengangkatnya, untuk kemudian dibuang ke semak belukar yang jaraknya cukup jauh dari perumahan. Terus aman dong mas? Ularnya udah dibuang? Tanya saya setelah mendengar kisah pembunuhan ular itu. Aman apaan? Kata Mas Ray menyanggah.
Saat berkata demikian, mimiknya terlihat antara ingin marah tapi juga malu. Jadinya terlihat lucu. "Aku gak mandi 3 hari," sergahnya. "Lah, kok bisa begitu urusannya, Mas?" tanya saya sambil terkekeh. Lalu Mas Ray menyambung, "Gak tahu kenapa ya bro, sore pas pulang ke rumah, aku jadi kayak ngeliat ular belang di mana-mana di rumah aku. Gak tahu akunya halu, gak tahu parno, atau kenapalah. Di teras aku ngeliat ular, di bangku depan TV aku ngeliat ular, di kasur aku ngeliat ular, malahan di meja makan aku ngeliat juga. Parahnya pas mau mandi nih, ular itu ada juga di bawah WC. Gila, stres banget aku. Makanya aku gak mandi 3 hari. Cuci muka doang, itu juga buru-buru. Anak istri aja sampai bingung ngelihat kelakuan aku. Sampai pada mastiin ke aku, gak ada ular pak, gak ada. Urainya seru. Setelah 3 hari, penglihatannya akan ular di setiap sudut rumahnya akhirnya hilang sama sekali. "Kalau penampakan kayak kuntilanak itu ada gak mas?" tanya saya. "Belum sih. Tapi jangan sampailah," jawabnya membantah pernyataannya sendiri. Kemudian ia menyambung, "Tapi kalau suara perempuan kayak nangis lumayan sering tuh. Kedengarannya jauh tapi deket, deket tapi jauh. Nangisnya nyayat hati banget dengernya. Sama suara anak kecil yang kayak pada main kejar-kejaran juga ada tuh." Kemudian Mas Ray menambahkan bahwa selain mendengar suara-suara aneh yang asalnya tidak jelas dari mana, pada malam-malam tertentu kerap juga tercium bebauan, berganti antara bunga melati dengan bau amis anyir. Saya menanyakan Mas Ray mengapa akhirnya pihak developer sampai melarang keras anak-anak masuk ke area proyek perumahan klaster itu, apalagi bermain ke dekat-dekat danau jika tidak didampingi orang dewasa. Dia memaparkan bahwa ternyata ada korban tewas lagi. Kali itu kejadiannya di hari Minggu saat pagi menjelang siang, sekitar pukul 10. Dan kali itu juga Mas Ray lah yang sedang berjaga di pos gardu. Ia melihat 4 orang bocah laki-laki sedang bersepeda menuju ke arahnya. Saat itu belum ada larangan anak-anak masuk area proyek perumahan. Mas Ray melihat ketiga anak itu saat melewati gardu pos ceria bersendak gurau, kecuali yang seorang. Ia bersepeda berjarak sendiri sedikit di belakang ketiga temannya. Mas Ray sempat memperhatikan anak yang seorang itu. Wajahnya nampak murung. Dia bersepeda sambil sesekali menunduk dan hanya diam saja. Meskipun pemandangan itu menggelitik pikiran Mas Ray, namun kemudian ia berpikir, namanya juga anak-anak, biasa bertengkar sama teman. Palingan entar juga baikan lagi. Keempat anak-anak itu pun berlalu menuju ke danau. Selang 1 jam kemudian, 2 orang bocah yang barusan lewat gardu menghampirinya. Lalu dengan sedikit histeris menyampaikan bahwa temannya tenggelam di danau. Mas Ray dengan sigap segera berlari menuju ke danau. Di tepi danau terlihat temannya yang seorang sedang memanggil nama seseorang, yaitu sahabatnya yang tenggelam. "Waduh, kejadian lagi," gumam Mas Ray. Lantas Mas Ray memanggil rekan security yang lain untuk segera menuju ke danau. Mas Ray enggan menyeburkan diri karena dirinya tidak bisa berenang. Tak lama kemudian rekan security-nya datang, ditemani 2 orang kuli tukang yang sedang membangun rumah. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka menjeburkan diri berusaha menemukan bocah yang tenggelam. Namun yang dicari seperti hilang di telan danau. Mas Ray memperhatikan ketiga bocah laki-laki itu. Ternyata yang tenggelam adalah bocah yang terlihat murung saat tadi melewati gardu. Konon gelagat yang tak lazim adalah pertanda saat-saat menjelang kematian seseorang. Menurut keterangan ketiga bocah itu, mereka sedang bermain perahu-perahuan dari daun kering. Perahu daun si korban berlayar sedikit menjauh dari bibir danau.
lalu si korban hendak meraihnya dengan menggunakan kayu. Entah bagaimana kejadiannya, dia terpleset masuk ke danau lalu tenggelam setelah meronta-ronta sebentar. Sama juga dengan kejadian sebelumnya. Pencarian si bocah tenggelam dengan cara menyelami dan menyisir pinggiran danau keruh itu sia-sia. Namun lagi-lagi kejadiannya mirip dengan yang pertama. Setelah azan luhur berkumandang, sepasang kaki menyembul begitu saja ke permukaan danau. Itu adalah jasad si bocah yang tenggelam. Sampai saat ini pihak developer belum mengambil tindakan dengan memanggil orang pintar atau tindakan paranormal yang secara khusus untuk menangani persoalan permintaan tumbal itu. Mereka pikir itu akan terlalu menarik perhatian, yang dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk pemasaran perumahan klaster. Maka sementara ini, tindakan mereka adalah dengan menginstruksikan kepada jajaran security untuk melarang keras anak-anak tanpa pengawasan dan didampingi orang tua masuk ke area proyek perumahan. Apalagi bermain di sekitar danau maut itu. Sebenarnya instruksi itu secara tersirat juga sebagai tindakan pencegahan, agar jangan sampai permintaan nyawa seorang bocah perempuan dari penunggu danau itu terpenuhi. Dikhawatirkan apabila permintaan tersebut belum terlaksana, maka korban nyawa anak-anak akan terus berjatuhan, sampai akhirnya didapati nyawa anak perempuan. Dan ceritanya selesai. Gimana menurut kalian? Cukup mengerikan ya? Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Mohon maaf apabila beberapa hari ini aku tidak upload video, karena kebetulan kesibukan di luar lagi banyak banget. Tapi sebisa mungkin aku usahakan untuk rutin kembali. Oke, terima kasih, saya Erwin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dadah.